Selamat datang lagi di Rumah Official bersama Serenus Pratamuhat. Dani Pedrosa, pembalap penguji KTM, memprediksi tahun yang sengit saat MotoGP beralih ke ban Pirelli dan turunnya kapasitas mesin. Salah satu wacana MotoGP yang sudah diperbincangkan adalah sejumlah perubahan regulasi pada musim 2027. Pergantian pemasok ban dari Michelin dan Pirelli hingga turunnya kapasitas mesin mencetuskan banyak prediksi. Tidak terkecuali dari Dani Pedrosa yang perannya sebagai pembalap penguji alias test rider akan sangat terpengaruh. Pedrosa akan menjadi orang pertama yang menjajal bagaimana perubahan-perubahan regulasi itu akan mempengaruhi motor saat bertugas di KTM. Menurut Pedrosa, ini benar-benar perubahan yang sangat signifikan. Apakah perbedaannya besar atau kecil akan bergantung pada faktor kontrol gas dan seperti kekakuan, gaya berkendara, teknik pengereman, seberapa agresif motor dikendalikan saat melewati tikungan. Dani Pedrosa tidak hanya berbicara soal pengaruh perubahan ini di kelas utama MotoGP, namun juga membicarakan tentang kelas Moto2 dan Moto3 di tengah kehadiran pembalap muda berbakat. Nasib dari pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, juga akan terpengaruh dari perubahan jenis pemasok ban ini. Para pembalap dan staf lainnya telah melihat bagaimana catatan waktu di putaran kelas Moto2 dan Moto3 meningkat. Mereka harus melakukan perubahan pada sasis dan gaya berkendara mereka. Yang terpenting, para pembalap harus beradaptasi. Dan Dani Pedrosa memprediksi bahwa perubahan regulasi ini bisa jadi hal yang menguntungkan bagi sejumlah tim. Beberapa motor mungkin akan berfungsi hampir sempurna dengan ban baru secara langsung. Sementara itu, dengan yang lain mungkin akan berubah total dan memerlukan modifikasi. Secara keseluruhan, Dani Pedrosa menatap perubahan ini sebagai sesuatu yang sangat positif dan memberi warna baru untuk kompetisi MotoGP. Perubahan ini akan memberi pengendara lebih banyak kendali. Jika para pembalap memulai dengan baik, secara teori, para pembalap akan berada di posisi yang baik untuk mengatasi tikungan pertama, asalkan para pembalap memiliki posisi start yang bagus. Dan ini akan bisa memperbaiki banyak posisi dan akan membuka kembali persaingan di lintasan. Bos tim Aspar, Jok Martinez Aspar, memberikan pendapatnya soal salah satu saingan Veda Ega Pratama di Moto3 2026, Maximo Kailes. Maximo Kailes akan menjalani musim keduanya pada pentas Moto3. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu tampil reguler di musim 2025 kemarin. Dan berdasarkan statistik, debut pemuda berusia 17 tahun itu dikatakan sangat istimewa. 9 podium berhasil dikoreksi, di mana 3 diantaranya adalah tempat pertama. Performa yang luar biasa yang digapai oleh Kailes ini ternyata sempat membuat bos tim Aspar, Jok Martinez Aspar, terkejut. Tidak menyangka pembalap yang dilatih oleh Marc Marquez itu bisa langsung cepat sejak seri pertama. Bos Aspar menilai itu adalah performa yang sangat brilian. Maximo Kailes dinilai membalap sirkuit yang rumit sekelas Austin. Di sana, Kailes mengamankan posisi kedua pada sesi hari Jumat dan kedua lagi pada hari Sabtu, yang pada akhirnya dia finish kelima pada balapan pertamanya. Maximo Kailes bagaikan menunjukkan magisnya calon saingan Veda Ega Pratama itu bisa tampil solid dalam kondisi seperti apapun. Dan Kailes pun diketahui telah mengakhiri musim dengan cara yang luar biasa. Dan menurut banyak pihak, Maximo Kailes adalah tipe pembalap yang bisa beradaptasi dengan baik di semua jenis sirkuit, walaupun dalam kondisi hujan atau balapan kering. Kailes begitu cepat. Sebuah kabar yang membanggakan kembali datang dari kancah balap motor tanah air. Balap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, semakin mantap menatap debutnya di ajang balap motor bergengsi dunia Moto3. Kesiapan Veda Ega Pratama tidak hanya terlihat dari aspek teknis dan fisik, akan tetapi juga dari sisi manajerial dengan masuknya dukungan sponsor berskala internasional. Masuknya sponsor asing ini menjadi sinyal positif yang sangat kuat. Hal ini menandakan bahwa potensi seorang Veda Ega Pratama tidak hanya diakui di level domestik, akan tetapi juga
di level internasional. Dan kesepakatan dengan sponsor internasional ini bukan sekedar transaksi bisnis semata, melainkan sebuah bentuk validasi nyata atau kemampuan Veda Ega pertama di lintasan. Dalam dunia motorsport yang sangat kompetitif, merek-merek global sangat selektif dalam memilih duta atau atlet yang akan mereka dukung. Keputusan mereka untuk menyematkan logo di baju balap atau motor Veda Ega pertama menunjukkan keyakinan mereka bahwa pembalap asal Gunung Kidul ini memiliki masa depan yang cerah dan nilai jual yang tinggi. Rekam jejak Veda Ega pertama yang gemilang, terutama dominasinya yang luar biasa saat menjuarai Asia Talent Cup dengan memecahkan berbagai rekor poin dan kemenangan, menjadi portofolio utama yang memikat para investor asing tersebut. Sponsor internasional ini tentu saja melihat seorang Veda Ega pertama bukan hanya sekedar pembalap pelengkap grid, akan tetapi sebagai calon bintang masa depan. Di dalam MotoGP, kelas Moto3 dikenal sebagai kawah candramuka atau ajang pembuktian yang sangat kejam bagi para pembalap muda. Dari dulu diketahui persaingan di kelas ini sangatlah ketat dengan selisih waktu yang sangat tipis. Selain membutuhkan kemampuan balap, tingkat dewa, kelebihan finansial tim, dan pembalap juga menjadi faktor krusial. Dan dengan kehadiran sponsor internasional ini memberikan napas lega bagi manajemen Veda Ega Pratama. Dengan dukungan dana dan logistik yang lebih terjamin, Veda Ega Pratama dapat memfokuskan seluruh energinya pada hal-hal teknis, adaptasi dengan sirkuit baru, strategi balap, penyetelan motor, dan tidak perlu terbebani oleh isu-isu non-teknis yang seringkali menghambat karir pembalap muda dari negara berkembang saat mencoba menembus Eropa. Debut seorang Veda Ega pertama di Moto3 dengan sokongan sponsor global juga membawa misi nasionalisme. Kehadirannya akan memastikan bendera merah putih kembali berkibar di sirkuit-sirkuit legendaris dunia. Sponsor internasional yang melekat padanya secara langsung juga menyorot pasar otomotif Indonesia yang besar dan antusiasme fans balap tanah air yang fanatik. Sebuah kolaborasi yang diharapkan menjadi pemicu semangat Veda Ega pertama tampil all out. Publik Indonesia tentu berharap Veda Ega pertama dapat segera beradaptasi dengan iklim kompetisi Moto3 yang brutal, di mana aksi overtaking terjadi di setiap tikungan. Dan dengan dukungan sponsor internasional ini bagaikan sebuah bensin tambahan untuk membakar semangat juangnya di lintasan. Secara keseluruhan, masuknya sponsor internasional jelang debut Veda Ega pertama di Moto3 adalah sebuah tonggak pencapaian penting. Ini adalah kombinasi sempurna antara bakat alam, kerja keras, dan manajemen profesional yang mulai membuahkan hasil. Dan sekarang tugas Veda Ega pertama adalah menjawab kepercayaan tersebut dengan performa maksimal di setiap sirkuit, dan sekaligus membuktikan bahwa pembalap Indonesia layak diperhitungkan di kasta tertinggi balap motor dunia. Oke, Veda Ega pertama dapat sponsor global Araya Helm. Tadi nggak disebutkan, saya sebutkan di sini Araya Helm. Dan juga kita juga lihat bagaimana Maximo Coeles yang mencapai prestasi yang luar biasa di debutnya di Moto3 tahun lalu, dan sekarang adalah tahun kedua dari Maximo Coeles. Oke, dan semoga bisa nggak ya Veda Ega pertama menghadapi brutalnya penampilan Maximo Coeles ini. Oke, secara Maximo Coeles kan sudah satu musim di Moto3, sedangkan Veda Ega pertama baru muncul di Moto3 tahun depan, ya kan? Tapi kalau kita lihat dari skill balap Veda Ega pertama itu memang bisa dipakai di kelas Moto3 ya, tapi nggak tahu motornya nanti ya, Astra Honda Motor. Masalahnya Honda sama KTM ya udahlah, ya udah ya, nggak usah dilanjutkan. Menang KTM loh sebenarnya loh kalau dari segi pabrikan loh. Tapi ya nggak apa-apa. Kita lihat saja kiprah Veda Ega pertama di musim depan, musim 2026 di Moto3, oke? Ya. Sekian video hari ini. Akhir kata saya Renus Pratomo Hak. Salam sayang untuk samping Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.